Baik, Ilovers ya, saya sudah bersama dengan Pak Yuristo Ardi Anggoro, Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda yang sudah bersama saya di Virtual Station Surabaya. Langsung saja ke Pak Yuristo yang siang hari ini sudah ada di Zoom-nya Station. Selamat siang Pak Yuristo. Selamat siang Mas. Apa kabar Pak Yuristo? Baik, gimana Baik Mas? ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semuanya pada berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Yuristo ya. Amin, amin. Amin. Mas. Ya memang di saat-saat pandemi ini kita harus benar-benar ekstra keras ya Pak Yuristo ya untuk melakukan atau menjaga diri kita, imun kita bisa besar dan penyakit pun tidak melanda kita ya Pak Yuristo ya. Baik, Pak Yuristo, saya ingin sekali ini sih ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Yuristo. Sejauh ini sebenarnya perkembangan dari Bandara Juanda itu seperti apa sih Pak Yuristo? Silakan mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak Yuristo. Ya, jadi sedikit bercerita gitu Mas, yang ngobrol singkat, ngobrol seru aja, santai aja. Bahwa di Bandara Juanda ini memang secara aturan di seluruh bandara sih sebenarnya, ketika kemarin ada instruksi untuk peniadaan mudik, itu ada perubahan jam operasional. Yang tadinya kita beroperasi 14 jam, kita kurangi atau kita efisienkan menjadi 12 jam, tapi terhitung sejak tanggal 18 Mei kemarin atau sejak akhir dari periode peniadaan mudik, kami kembali beroperasi selama 14 jam. Jadi saat ini sudah beroperasi normal seperti saat sebelum peniadaan mudik. Begitu. Jadi sudah kembali normal ya, tidak seperti yang lalu ya Pak Yuristo ya. Kalau untuk jam operasionalnya sudah berjalan normal, tapi untuk jumlah penumpang yang kami layani, jumlah penumpang harian yang kami layani, kondisi saat ini atau selama setahun terakhir ini belum sepenuhnya kembali seperti saat sebelum pandemi. Jadi masih ada traffic yang belum kembali seperti sebelum pandemi yang lalu. Kalau di sebelum masa pandemi dulu itu ini trafficnya itu berapa jam sih Pak operasionalnya di Bandara Juanda Pak? Kalau sebelum pandemi kami melayani hampir 24 jam Mas, hampir 24 jam, tapi sejak pandemi kita coba efisienkan karena memang frekuensi penerbangan dari teman-teman airlines juga ada yang berkurang, jadi kita coba efisienkan. Terlebih penerbangan internasional sekarang kan juga belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya, jadi ya kita efisienkan operasional dengan menyesuaikan jam operasional yang ada di Bandara Juanda. Dan sejauh ini untuk protokol kesehatan sendiri atau prokes yang diterapkan di Bandara Juanda seperti apa ini Pak Yuristo? Mungkin bisa dijelaskan juga. Iya, kalau untuk protokol kesehatan memang sejak pandemi atau sekitar setahun belakangan ini kami sudah lakukan, baik itu untuk pelayanan kepada penumpang maupun kepada petugas bandara sendiri. Jadi untuk penumpang kita juga sudah sediakan beberapa titik cairan pembersih tangan begitu, lalu ada termoscanner dan ada batas-batas antrian untuk menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Lalu untuk petugas bandara kami lengkapi dengan alat pelindung diri sehingga ketika bertugas itu juga wajib menggunakan APD. Lalu untuk patroli juga kami rutin laksanakan selama beberapa waktu dalam satu hari itu Mas, kita untuk mengingatkan kepada pengguna jasa agar selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan ini kita laksanakan secara langsung atau melalui patroli maupun melalui pengeras suara. Jadi ya sudah berjalan secara konsisten selama setahun terakhir belakangan ini. Nah, Pak Yuristo, kalau tadi disebutkan terjadi penurunan penumpang juga ya, dan kita boleh tahu dong Pak, berapa sampai seberapa besar sih Pak penurunan penumpang yang terjadi di Bandara Juanda? Boleh kan ya Pak ya? Boleh Mas. Jadi gambarannya adalah ketika masa pandemi ini yang kami layani setelah periode peniadaan mudik ini trennya kembali seperti sebelum peniadaan mudik. Jadi kami sehari itu bisa melayani lebih dari 20.000 penumpang, atau jika di rata-rata sekitar tanggal 18 sampai 31 kemarin
jumlah penumpang harian yang kami layani ini di angka 26.000 penumpang per hari. Nah, namun angka ini masih di bawah dari rata-rata penumpang harian sebelum pandemi, di mana angka harian sebelum pandemi saat peak season misalnya kita bisa mencapai angka 50.000 sampai 55.000 penumpang per hari. Jadi ya perbedaan traffic hariannya cukup signifikan. 50-an% ya Pak Yuristo ya, penurunan itu ya terjadi ya Pak Yuristo? Kurang lebih hampir mencapai 50% jumlah penumpang, Mas. Karena tadi penumpang internasional juga belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya, hanya beberapa orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yang boleh melakukan perjalanan internasional. Jadi ya untuk penumpang internasional yang tiba jumlahnya cukup banyak karena kami melayani penerbangan repatriasi atau pemulangan rekan-rekan PMI pekerja migran Indonesia, namun yang berangkat ini jumlahnya tidak seperti yang datang. Jadi ya mempengaruhi jumlah penumpang harian secara keseluruhan. Iya. Nah, Pak Yuristo, untuk penumpang atau penerbangan internasional ini sejauh ini bagaimana Pak? Apakah ada penutupan atau pengurangan penerbangan untuk internasional atau gimana Pak Yuristo? Kalau untuk pengurangan penerbangan, kami menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan teman-teman airlines begitu ya. Namun aturannya memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, siapa saja yang boleh terbang atau mendarat di Indonesia begitu ya dari penerbangan luar negeri, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Misalnya mereka harus membawa dokumen atau surat keterangan sehat itu dari bandara keberangkatan, lalu setibanya di bandara kedatangan proses pemeriksaan dokumen kesehatan dilanjutkan dengan proses swab PCR ulang, itu juga dilakukan oleh teman-teman KKP. Jadi sejauh ini semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah dijalankan oleh Bandara Juanda termasuk dengan stakeholder lainnya. Jadi semuanya ada aturan mainnya ataupun juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bisa diterapkan di Bandara Juanda ya, begitu ya Pak Yuristo ya. Nah Pak Yuristo, kita juga ingin tahu untuk pemulangan dari PMI yang tadi disebutkan oleh Pak Yuristo. Ini apakah pemulangan itu dibatasi juga atau seperti apa Pak Yuristo? Setahu saya tidak dibatasi ya Mas ya. Jadi memang trennya itu menunjukkan angka peningkatan yang signifikan ketika kemarin menjelang bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Jumlah PMI yang pulang atau kembali ke Indonesia melalui Bandara Juanda meningkat cukup signifikan dan semuanya sudah dilayani, baik itu untuk pemeriksaan kesehatan yang ada di Juanda maupun dilanjutkan pemeriksaan swab ulang yang dilakukan di asrama haji, lalu dilanjutkan karantina di sana selama kurang lebih 5 hari. Dan mungkin dari Bandara Juanda sendiri ingin memberikan informasi kepada masyarakat untuk masyarakat yang ingin berpergian melalui Bandara Juanda. Mungkin Pak Yuristo silakan. Ya baik, mungkin imbauan dari kami Mas, karena sekarang prosedurnya agak berbeda dengan saat sebelum pandemi. Jadi ada beberapa step atau tahapan yang harus dilalui oleh calon penumpang. Di antaranya adalah harus memenuhi surat keterangan bebas COVID, lalu harus ada pemeriksaan atau screening dokumen tersebut di area bandara. Maka imbauan kami adalah agar menyediakan waktu yang cukup dan selalu mengupdate informasi apa saja dokumen kesehatan yang diperlukan untuk syarat terbang, dan masa berlakunya juga harus diupdate terus karena beberapa kali ada perubahan aturan terkait masa berlaku. Dan di Bandara Juanda sendiri pelayanan untuk tes kesehatan saat ini sudah tersedia tes Jinos yang sudah dimulai pelayanannya sejak 1 April. Jadi dengan adanya Jinos ini melengkapi layanan kami sebelumnya, yaitu tes rapid antigen. Jadi calon penumpang bisa memilih antara Jinos atau antigen yang akan digunakan sebagai dokumen kesehatan sebagai syarat terbang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan untuk kondisi cuaca sendiri di sana penerbangan aman ya Pak Yuristo ya?
Alhamdulillah cerah, aman, dan mudah-mudahan selalu aman. Mohon doanya, Mas. Jadi masyarakat sendiri nggak usah khawatir begitu ya Pak Yuristo, pokoknya mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, masyarakat itu bisa menggunakan atau berpergian melewati Bandara Juanda ya Pak Yuristo ya. Betul, karena kalau dari sisi kami telah menyediakan berbagai fasilitas atau tambahan layanan sesuai prokes yang tadi sudah saya sebutkan. Namun demikian kembali lagi ke masing-masing individu bagaimana cara kita untuk menjaga diri, memproteksi diri ketika sedang bepergian. Tentu saja mungkin bisa dimulai dengan memprioritaskan apakah kita perlu melakukan perjalanan ini atau tidak. Seperti itu dulu, Mas. Tapi kalau memang harus melakukan perjalanan, proteksi diri sendiri pun juga harus dilaksanakan selain apa yang telah kami siapkan di bandara. Dan di perjumpaan terakhir kali ini Pak Yuristo, apa yang ingin disampaikan harapan dari Bandara Juanda terhadap masyarakat yang menggunakan Bandara Juanda sebagai alat transportasi ini? Silakan Pak. Ya, harapan kami sih tingkat kepercayaan masyarakat mungkin akan lebih baik ke depannya meskipun masih di tengah pandemi. Namun fasilitas di bandara sudah kami lengkapi sedemikian rupa menyesuaikan dengan prokes yang ada. Layanan kesehatan juga sudah kami tambahkan, dan para petugas bandara kemarin juga atas support dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah dilakukan vaksinasi. Jadi upaya-upaya tersebut kami harap dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang memang ada keinginan atau memang harus bepergian melalui bandara di tengah pandemi ini. Kurang lebih begitu, Mas. Baik, kalau gitu berarti aman terkendali untuk Bandara Juanda, dan semoga saja tidak ada hal-hal yang menjadikan Bandara Juanda terus ditutup ataupun juga dikurangi yang lebih banyak lagi ya Pak Yuristo ya. Amin. Mudah-mudahan kondisi penerbangan juga semakin cepat pulih agar bandara juga kembali ramai lagi, Mas. Iya. Baik kalau gitu, Pak Yuristo, terima kasih sudah bersama kami di Stasiun Surabaya. Kapan-kapan ini kalau kita sudah membaik begitu ya Pak Yuristo, bisa ngobrol santai di Stasiun Surabaya begitu ya Pak Yuristo ya. Siap. Baik. Siap, ditunggu undangannya. Terima kasih Pak Yuristo, sampaikan salam saya bersama teman-teman di Bandara Juanda. Selamat siang Pak Yuristo. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ilovers, itu tadi bersama dengan Bapak Yuristo Ardi Hanggoro selaku Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda yang sudah bersama saya di kesempatan kali ini, dan semoga saja dengan kembalinya normal Bandara Juanda ini, meskipun tidak seperti yang dulu kalau dulu dari keterangan Pak Yuristo tadi 24 jam ya, tapi sekarang ini ada pengurangan karena di masa pandemi, dan semoga di masa pandemi ini kita semuanya bisa melewatinya dengan baik, dan tentu yang paling utama yakni bagaimana caranya kita untuk bisa memprotek ataupun juga bisa mengurangi ataupun juga bisa menjaga diri kita dari imun ataupun juga dari penyakit-penyakit yang tentu sekarang ini mewabah di Indonesia ataupun juga di bumi ini. Yang penting kita sehat ya, Inovers ya. Imun kita harus ditambah, jaga protokol kesehatan kita. Baik, saya Yohansa Samudro masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Ingat ya, subscribe, like, and share siaran-siaran E-Station Surabaya.